Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang RNA atau singkatan dari ribonucleic acid. Nah, di sini pada beberapa sel, yaitu pada sel eukariot dan pada sel prokariot, selain memiliki DNA, juga mempunyai materi genetik yaitu RNA di dalam selnya yang merupakan hasil sintesis atau hasil transkripsi dari DNA. Jadi RNA ini sebenarnya merupakan hasil sintesis dari DNA. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari segi struktur, ada perbedaan struktur antara DNA dengan RNA. Nah, di sini yang utama itu perbedaannya ini ya dari segi pita. DNA kemarin yang kita singgung, yang kita bahas itu dia mempunyai pita ganda atau double helix, sedangkan pada RNA di sini dia berbentuk pita tunggal. Jadi dia cuma mempunyai satu pita, ya itu pun dia tidak berpilin. Ya, jadi dia tidak helix seperti halnya pada DNA. Meskipun ada beberapa DNA yang rantainya itu kelihatan seperti berpasangan sehingga dia terlihat seperti pita rangkap, tapi sebenarnya DNA itu cuma pita tunggal. Jadi single strain, jadi dia itu berupa pita tunggal single strain dan dia tidak berpilin. Beberapa virus ya, jadi RNA ini juga ada virus yang memiliki RNA, ada virus yang memiliki DNA. Beberapa virus tertentu itu dia menggunakan RNA ini sebagai materi genetiknya yang utama. Jadi pada beberapa virus materi genetik yang utama adalah RNA. Jadi dia disebut sebagai virus RNA. Nah, RNA ini dibedakan menjadi dua, ada yang disebut dengan RNA genetika dan RNA non-genetik. Jadi yang disebut dengan RNA genetik ini merupakan dia digunakan sebagai materi genetik pada makhluk hidup, sedangkan RNA non-genetik ini merupakan RNA pendamping. Ya, karena pada makhluk hidup tersebut dia itu mempunyai DNA sebagai materi genetik utama. Jadi ini disebut dengan RNA non-genetik ya, karena dia hanya sebagai RNA pendamping saja. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita lihat dari segi struktur, itu penyusunnya hampir sama dengan DNA. Jadi dia merupakan polinukleotida, jadi nukleotida ya, tersusun atas senyawa gugus fosfat, kemudian gula pentosa. Bedanya di sini kemarin dengan RNA ya, DNA ya. Jadi pada RNA itu gula pentosanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA kemarin deoksiribosa. Kemudian basa nitrogen di sini juga ada perbedaan dengan DNA. Pada RNA itu basa nitrogennya tetap juga ada dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Purinnya adalah sama adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ini yang berbeda ya, urasil dan sitosin. Jadi di DNA itu dia tidak ditemukan adanya urasil, tapi di RNA kita temukan adanya urasil. Jadi ini pembeda antara DNA dan RNA. Ya, jadi di DNA itu ada timin, tapi di RNA itu ada urasil. Jadi DNA mempunyai timin, sedangkan RNA mempunyai urasil. Jadi artinya di sini ada perbedaan pasangan ya nantinya. Jadi adenin dia akan berpasangan dengan urasil. Sebelumnya di DNA itu adenin berpasangan dengan timin. Kemudian guanin tetap ya dia akan berpasangan dengan sitosin. Jadi pasangannya tetap untuk guanin, yang berbeda hanya adenin. Jadi adenin akan berpasangan dengan urasil sebagai ganti timin pada RNA, sedangkan guanin tetap berpasangan dengan sitosin. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi pada ribosanya dan pada urasil basa pirimidin. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa macam DNA ya, ada 3 macam. Di sini ada yang disebut dengan RNA R, RNAD dan RNAT. RNAD ini singkatan dari RNA duta. Duta itu artinya wakil ya. Messenger RNA biasa juga disebut dengan messenger RNA atau disingkat dengan mRNA. Jadi
Messenger ini artinya penyampai pesan. Jadi DNA mengcopy dirinya menjadi mRNA, kemudian mRNA inilah yang akan membawa pesan keluar dari inti sel untuk melaksanakan fungsi dari DNA. Jadi ini pernah saya singgung di materi DNA. RNA transfer ini merupakan RNA pembawa. Kemudian RNA ribosom ini kita temukan di dalam ribosom. Tiga-tiganya ini berfungsi untuk membantu proses sintesis protein. Ya, jadi dia sangat berperan besar dalam membantu terjadinya sintesis protein. Kita lihat satu-satu ya. Ini dari segi struktur ya. Ini messenger RNA atau mRNA. Kemudian RNA transfer, ini strukturnya. Kemudian ribosom RNA atau RNAR. Oke. Nah, di sini yang pertama ya untuk RNA duta atau messenger RNA. Di sini merupakan RNA terbesar atau terpanjang. Jadi di antara 3 macam RNA ini, RNA duta atau mRNA yang paling panjang berupa pita tunggal. Ini dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. Jadi ini yang dijelaskan di materi DNA sebelumnya bahwa DNA akan mengcopy dirinya menjadi mRNA. mRNA ini akan bertindak sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Artinya nantinya pada proses sintesis protein yang ditranslate atau yang diterjemahkan menjadi asam amino itu adalah mRNA. Nah, mRNA ini kita sebut kodon ya. Jadi mRNA ini sering disebut dengan kodon karena urutan basa nitrogen yang menyusunnya merupakan kode genetik untuk membentuk protein yang diperintahkan oleh DNA. Jadi kalau misalnya nanti dalam proses sintesis protein untuk menerjemahkan menjadi asam amino, yang diterjemahkan itu adalah kodon atau mRNA. Jadi mRNA ini nama lainnya adalah kodon. Kodon ini terdiri atas 3 basa nitrogen yang berbeda, yang masing-masing mempunyai kode tersendiri. Ya, oke. Kemudian yang kedua, RNA transfer atau RNA-T atau biasa disebut dengan RNA pemindah, transfer ya pemindah. Nah, RNA ini dibentuk juga di dalam nukleus, kemudian dia terdapat di sitoplasma, berfungsi untuk membawa asam amino. Jadi kalau tadi RNA D atau mRNA itu berfungsi untuk menerjemahkan atau diterjemahkan menjadi asam amino, sedangkan RNA-T ini dia membawa asam amino ke tempat sintesis protein. Jadi dia akan membawa asam amino menuju ke ribosom. Jadi ribosom ini adalah tempat sintesis protein. Selanjutnya asam amino ini nanti akan dicocokkan dengan mRNA atau RNA-D. Jadi RNA-D ini nanti akan sesuai dengan asam amino yang dibawa oleh RNA-T. Ya, jadi makanya disebut dengan RNA transfer karena dialah yang membawa asam amino, kemudian dicocokkan dengan RNA-D. Jadi membaca kodon dari RNA-D. Karena dialah yang membaca kodon dari RNA-D, maka RNA-T ini disebut juga dengan antikodon. Jadi nama lain dari RNA-T ini adalah antikodon. Jadi kalau misalnya RNA, tunggu ya, jadi maksudnya begini ya, tadi RNA-D ini kita sebut sebagai kodon. Jadi ini tadi kita sebut sebagai kodon. Sedangkan RNA-T ini karena dia berfungsi untuk menerjemahkan RNA-D, maka dia disebut dengan jadi dia disebut dengan antikodon. Ya. Jadi RNA-T akan membawa asam amino yang sesuai dengan yang ada pada RNA-D. Itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini pada RNA-T juga di sini dijumpai adanya basa nitrogen, tempat melekatnya RNA-T pada RNA-R yang disebut dengan antikodon. Jadi ini tadi penjelasannya ya. Jadi RNA-D itu kodon, RNA-T itu adalah antikodon. Nah, antikodon dari RNA-T inilah yang akan berpasangan dengan kodon dari mRNA. Nah, ini ya, ini gambar struktur dari RNA-T. Nah, di sini molekul mRNA yang membawa molekul RNA yang membawa asam amino ini akan dirangkai untuk menjadi polipeptida pada
pada ribosom. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa yang dirangkai untuk menjadi polipeptida itu adalah RNA M atau messenger RNA atau RNAD. Ya, jadi yang akan dijadikan asam amino. Kemudian salah satu loop yang ini ya, yang selingkari, ini terdapat 3 urutan basa antikodon. Jadi di sini ada basa CGG. Ini disebut antikodon. Ya, ini yang selingkari ya. Saya ulangi, ini yang selingkari. Ini disebut dengan antikodon. Antikodon ini adalah RNAT. Kemudian yang di bawah ini mRNA, dia disebut kodon. Ya, jadi kodon yang dibawa oleh mRNA itu adalah GCC, yang ini ya, GCC. Ini disebut kodon. Nah, dia akan diterjemahkan menjadi antikodon. Jadi G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, kemudian C berpasangan dengan G. Makanya di sini kodonnya adalah GCC, antikodonnya adalah CGG. Jadi maksudnya begini ya. Ini ya, saya tulis di sini ya. Salah. Yang saya tulis itu ini dulu. Kodon. Kodon ini ada di sini ada kodon G, C, C. Kemudian antikodonnya jadi GCC ini adalah mRNA. Kemudian antikodonnya RNAT ini dia akan diterjemahkan menjadi G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G. Nah, ini. Ya, itu disebut dengan antikodon. Jadi RNAT yang datang ini akan membawa antikodon sesuai dengan pasangan yang ada pada mRNA. Karena di sini mRNA yang datang itu tertulis GCC, maka antikodon yang sesuai di sini adalah CGG. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, antikodon ini akan disesuaikan dengan basa pasangannya atau kodon mRNA untuk membawa asam amino yang benar saat terjadi translasi. Ini ya, ini disebut translasi. Oke, lanjut. RNA yang ketiga adalah RNA ribosom atau disingkat dengan rRNA. RNA ini merupakan RNA yang tersimpan di dalam ribosom, makanya disebut dengan RNAR atau RNA ribosom. RNA ini dibentuk oleh gen khusus. Dia terletak di daerah pengatur nukleolus. Nukleolus ini adalah anak inti. Anak inti ini merupakan salah satu organel sel yang tidak selalu muncul, dia hanya muncul menjelang pembelahan sel. Ya. Di sini RNAR ini dia berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhirnya berupa polipeptida. Jadi yang perlu diingat di sini RNAR inilah yang akan mensintesis protein dengan bahan asam amino. Jadi asam amino ini asalnya dari mana? Asam amino inilah yang akan dirangkai nanti menjadi polipeptida. Satu polipeptida itu terdiri atas 20 jenis asam amino. Ya, jadi nanti kita akan pelajari di materi sintesis protein ya, macam-macam asam amino. Jadi asam amino ini nanti akan dirangkai setelah dia terbentuk ya, dia akan dirangkai menjadi polipeptida. Satu polipeptida terdiri atas 20 jenis asam amino. Oke, itu untuk RNA. Nah, sekarang kita lihat di sini saya bandingkan antara DNA dan RNA ya, perbedaannya antara molekul DNA dan RNA. Nah, di sini untuk yang pertama dari segi letak. DNA itu dia kita temukan di dalam nukleus. Nukleus ini adalah inti sel. Kemudian kloroplas. Kloroplas ini adalah pigmen warna pada tumbuhan, artinya hanya ada pada tumbuhan dan ada pada mitokondria. Mitokondria ada pada semua sel ya. Jadi ada 3 tempat DNA, jadi nukleus, inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Nah, sedangkan untuk RNA kita temukan di dalam nukleus, di mitokondria, di kloroplas, di sitoplasma, dan ada pada ribosom. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu dari segi fungsi.
Nah, untuk DNA nukleus dia berfungsi untuk mengatur sifat hereditas, jadi sifat menurun ya, sifat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan DNA, mitokondria, dan plastida itu untuk mengatur aktivitas di dalam masing-masing organel. Nah, di sini untuk RNA ini RNA ya, ini beda-beda ya tergantung RNA jenis apa. RNA-D berperan dalam transkripsi. Transkripsi itu adalah pencetakan RNA dari DNA, kemudian RNA-T ini untuk transport atau untuk membawa asam amino dan dicocokkan dengan RNA-D, kemudian RNA-R untuk mengikat RNA-D dan mengatur aktivitas di dalam ribosom. Kemudian dari segi rantai, untuk DNA itu dia berbentuk rantai panjang dan ganda atau istilahnya adalah double helix ya, jadi double helix. Sedangkan untuk RNA itu berbentuk rantai pendek dan tunggal, istilahnya adalah single strain. Nah, kemudian kadarnya, DNA ini kadarnya tetap, jadi dia tidak pernah dipengaruhi oleh sintesis protein. Sedangkan RNA ini kadarnya berubah-ubah tergantung pada aktivitas sintesis protein. Kemudian dari segi penyusun gula, deoksiribosa pada DNA, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya, makanya dikatakan deoksi. Kemudian pada RNA itu gulanya adalah gula ribosa. Nah, kemudian basa nitrogen. Tadi basa nitrogen itu bedanya adalah pada pirimidin, ya. Pada DNA itu timin, sedangkan di RNA itu timinnya diganti dengan urasil. Sedangkan purinnya sama ya, adenin dan guanin, RNA juga adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya yang berbeda, sitosin dan timin pada DNA dan pirimidinnya itu pada RNA, sitosin dan urasil. Nah, itu ya pembanding antara DNA dan RNA. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.